Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Khalifah dari PEB 1 semester 5 dengan NIM 1810601158. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Fikih Munakahat. Dosen pengampu beliau Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin MA. Soal yang pertama adalah jelaskan hukum suami yang tidak bekerja sedangkan istrinya yang bekerja. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan suami untuk menafkahi istrinya, dan suami berdosa apabila enggan bekerja apalagi dengan alasan malas lalu mengandalkan istri untuk mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima waddalallahu ba'duhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagiannya lain wanita, dan mereka laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Soal yang nomor 2 adalah bagaimana hukum suami mentalak lewat WA. Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatri ditanya, bagaimana jika antara suami istri menjadi pertengkaran melalui sosial media, lalu keluar kata-kata aku menceraikan kamu, namun menggunakan tulisan. Beliau mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa talak melalui tulisan itu sah berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah memaafkan bisikan jiwa dari umatku selama belum diamalkan atau diucapkan. Hadis riwayat An-Nasai nomor 3433. Dan diantara bentuk amalan adalah tulisan. Oleh karena itu, jika seorang suami menulis kata cerai dengan kata-kata yang lugas dan benar-benar bermaksud menceraikan istrinya, maka ketika itu juga jatuh talak. Yang nomor 3 adalah, bolehkah seorang istri mengajukan gugatan cerai? Dikutip dari situs resmi Nahdlatul Ulama NU online, saat sudah turunnya syariat Islam, perempuan diberikan hak bicara. Salah satu kewenangan perempuan untuk menyuarakan suaranya di dalam bab nikah adalah berhak mengajukan khulu atau biasa disebut sebagai tebus talak. Khulu ini memiliki legalitas hukum dalam Al-Quran sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 229. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum ala yuqima hududallah fala yujahu 'alaiha fi maftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Maka apabila kalian khawatir bahwa keduanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengambil bayaran atau tebusan talak yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. 4. Bagaimanakah hukumnya seorang suami yang telah menjatuhkan talak pada istrinya, tapi dia melakukan hubungan suami istri dengan istrinya tersebut pada masa iddah? Menurut sebagian ulama, berhubungan suami istri di masa iddah adalah halal dan merupakan tanda rujuk yang dilakukan suami, baik dengan niat ataupun tidak, karena dalam tolak raj'i status perempuan itu masih istri suaminya, di mana suami masih istrinya dan mereka masih saling mewarisi hingga habis masa iddahnya. Jika habis masa iddah seorang tanpa ada rujuk, maka saat itu dia sudah menjadi orang lain dan suaminya, dan putuslah hubungan perkawinan mereka. Namun, untuk keluar dari perbedaan pendapat, sebaiknya suami menyatakan keinginan untuk rujuk dengan istrinya dan disaksikan oleh 2 orang saksi dari kalangan umat Islam, sehingga
orang di sekitarnya tahu bahwa dia telah rujuk kembali dengan istrinya. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah istrinya atau ikatan tersebut. Kemudian soal nomor 5, apa hikmah disyariatkannya rujuk? Apabila seorang laki-laki berpisah dari istrinya, kemungkinan besar dirinya akan merasa rindu kepada istrinya. Dengan adanya syariat rujuk ini, dia bisa kembali kepada istrinya. Oleh karena itulah syariat rujuk ini Allah adakan untuk kehidupan rumah tangga sebagai wujud rahmat dan kasih sayang Allah kepada pasangan suami istri, dan merupakan nikmat Allah kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan. Demikian pula dari perbuatan Rasulullah SAW sendiri, beliau pernah merujuk Hafsah dan setelah dicerai sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW mentalak Hafsah, kemudian beliau merujuknya kembali. Yang nomor 6 adalah hukum istri yang minta rujuk. Seperti yang harus kita ketahui, hukum dari rujuk kan mubah atau diperbolehkan, asalnya dari pihak suami yang menjatuhkan talak tadi bersedia dan istri juga menerima syarat tersebut. Namun kembali lagi, hukum rujuk bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi suami istri tersebut. Nah, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan pada mereka, kecuali keduanya suami atau istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Hal ini juga sudah ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 sampai 229. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.